mountain. I'm thinking about your creation. It's so beautiful out here. A symphony of nature. Oh, it's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Yeah, Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. Looking out at the ocean that makes us blue to the universe. Hey, wish I could see the world from space. Yeah, Subhanallah, the Creator. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, maaf, ibu-ibu, hadirin, rekan-rekan guru yang telah hadir bersama kami dalam kegiatan aksi nyata ya. Aksi nyata ini salah satu bentuk pengimbasan yang harus dilakukan oleh guru penggerak selama pendidikan. Jadi guru penggerak ini mengikuti pendidikan ini selama 6 bulan dan setiap menyelesaikan satu modul itu ada aksi nyata. Kemudian setiap bulannya itu ada pendampingan individu dan sebagaimana tadi Ibu Asra sampaikan itu kalau setiap hari itu tugas dan tugas. Nah, saya sendiri ini itu sudah banyak sekali modul-modul yang diselesaikan. Ini sudah masuk di modul 1.2. Nah, ibu-ibu, bapak ibu hadirin, terutama kenapa kami memanggil yang katakanlah usianya masih bisa ikut dalam program guru penggerak dibandingkan dengan guru-guru yang hampir mendekati usia katakanlah usia batasnya itu. Karena berdasarkan juga arahan dari pimpinan dan juga guru-guru senior kalau panggil yang muda-muda dengan harapan kalau ikut di dalam aksi nyata ini itu nanti bisa bergabung ya, karena di sekolahnya kita ini belum ada guru penggerak ya, belum ada. Dan kemarin waktu ikut pendampingan lokakarya, katanya salah satu sekolah itu bangga kepala sekolahnya kalau ada guru penggeraknya. Nah, di sekolah kita itu belum ada. Ada calon satu, ya Pak Anwar, tapi kan dia pindahan dari sekolah lain. Nah, kemudian saya yang kedua dan yang sementara mendaftar ini ada Ibu Asra. Ibu Di, sudah ya, mudah-mudahan bisa bergabung di angkatan 10 Ibu, 11, 10 ya. Nah, yang lain ini Bu harus berpikir juga sampai ke sana mendaftar. Ya. Tapi masih bisa kok Ibu, masih bisa. Maksudnya kalau masih ada 10 tahun bisa mendaftar ya. Jangan masih ada kesempatan dimanfaatkan karena guru penggerak itu salah satu tiket untuk jenjang karir sebagai seorang guru itu di situ dapat ya. Kalau jenjang karirnya guru kan ada profesi guru, kemudian salah satunya itu ternyata guru-guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu telah menyita waktunya untuk mengikuti sesi aksi nyata ini. Di dalam aksi nyata ini, itu saya akan menyampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini materinya sangat menarik untuk didiskusikan dan disampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, saya kira saya tidak perlu memperkenalkan diri. Bapak Ibu sudah mengenal saya, sudah tahu saya. Setiap hari kita berinteraksi, setiap hari kita ketemu.
Ini profil singkat ya, profil singkat dari saya. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, tujuan kita Bapak Ibu hadir di tempat ini tiada lain untuk mendapatkan materi tentang ini. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi. Nah, restitusi ini yang ternyata menjadi paling pokok ya. Kemarin waktu diajarkan oleh instruktur, kemudian dari fasilitator dan dari PP pengajar praktik itu, restitusi itu sangat bagus sekali dan hampir mirip ilmu-ilmu kebekaan di dalam materi modul 1.4 ini ya. Meskipun ilmu ini hampir mirip dengan ilmu kebekaan, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menerapkannya di dalam kelas, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebentar, tidak semua Bapak Ibu materi ini akan tersampaikan ke kita. Saya hanya ambil poin-poin penting atau garis penting yang ada di modul 1.4 ini, karena 1.4 ini itu sampai 2 minggu dipelajari ya, dan Bapak Ibu mendapatkannya dalam waktu 30 menit ya. Tentu tidak semuanya bisa di cover ya, bayangkan kalau 2 minggu dikasihnya cuma 30 menit, otomatis tidak bisa. Sebelum masuk pada materi Bapak Ibu, saya mau merefresh kita dulu, kasih segar dulu. Apalagi ini mendekati siang, tadi sudah mengajar, tenaga kita sudah habis sebagian di kelas. Ya, tadi barangkali ada yang siswa yang menjengkelkan, ada siswa yang ini. Nah, keluar sebagian energi kita di situ. Sehingga saya mau kasih refresh, saya mau kasih yel-yel. Nah, ada yel-yel dari, soalnya bukan yel-yelnya sih, saya karang-karang sendiri, tapi tidak mengapa. Apa itu motonya guru penggerak itu? Tergerak, bergerak, apalagi menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bilang guru penggerak, nah Bapak Ibu menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya itu dulu ya. Tergerak, ya. Nah, saya coba tes dulu Bapak Ibu. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, satu kali lagi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, baik Bapak Ibu, saya rasa itu cukup untuk merefresh kita untuk fokus pada materi ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya ini kita akan berbicara tentang disiplin positif. Nah, ternyata Bapak Ibu ketika kita mendengar kata disiplin itu banyak persepsi tentang kata disiplin itu ya. Ada yang orang lain barangkali mengatakan disiplin itu berkaitan dengan hukuman. Ada yang mengatakan disiplin itu berkaitan dengan penegakan aturan, berkaitan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan lain-lain sebagainya. Itu persepsi kita terhadap kata disiplin. Tapi ternyata Bapak Ibu, ya, disiplin ini tidak seperti yang kita pahami selama ini. Ya, ternyata disiplin itu hanya sebagian kecil yang kita aplikasikan selama ini. Hanya bentuk lainnya daripada penegakan disiplin. Ya, apa maksud dari disiplin sebenarnya? Ternyata ada seorang psikologi pendidikan, namanya Diana Gossen ya. Dia menyebutkan bahwa disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar. Kemudian juga dapat dimaknai sebagai pengikut atau murid atau siswa atau peserta didik. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ya. Nah, disiplin itu Bapak Ibu itu berkaitan dengan terbangunnya motivasi intrinsik. Nah, kebanyakan yang jadi masalah di sekolah kita atau barangkali di sekolah kebanyakan secara umum, disiplin itu tidak terbentuk secara intrinsik. Ya. Sehingga karena tidak terbentuk secara intrinsik, butuh orang lain untuk menegakkan kedisiplinan itu pada dirinya. Maka hadirlah guru menegakkan itu. Ya, cara menegakkannya karena faktor eksternal adalah dengan hukuman. Padahal disiplin yang sebenarnya adalah terbentuk di dalam diri siswa itu sendiri, dan ini yang masih menjadi trouble, masih menjadi masalah karena terbangunnya motivasi itu di siswa itu masih kurang. Ya, saya teringat dulu waktu SMP, ya bahkan SMA,
itu untuk belajar Bapak Ibu itu tidak perlu orang tua yang ingatkan, tidak perlu. Bapak tidak harus pegang sapu, mama tidak harus pegang gagang untuk membuat saya belajar. Enggak, ya. Tapi ada keinginan yang kuat memang untuk belajar. Ya sudah sholat isya belajar, atau malam belajar, atau mungkin subuh belajar tanpa harus diingatkan orang tua. Artinya apa? Keinginan itu terbentuk di dalam diri. Ya, ada keinginan untuk memakai seragam yang lengkap, ada keinginan yang kuat untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu disiplin yang sebenarnya. Yang jadi masalah itu tadi, ada siswa kita tidak terbentuk secara internal, sehingga butuh penegakan secara eksternal. Maka hadirlah guru memarahi dia, menghukum dia, dan seterusnya. Ya, itu yang jadi persoalan. Ya, sehingga untuk menegakkan disiplin itu Bapak Ibu butuh faktor eksternal. Nah, kebanyakan juga masalah yang saya hadapi di BK itu seperti itu. Anak-anak itu untuk menyadari dirinya kurang, ya, sehingga butuh penekanan dari luar. Next. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, ya, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ini tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai keyakinan universal, ke nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan? Ternyata Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak, ya. Di profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6, ya. Ada beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, kemudian masih banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang universal. Saya teringat Bapak Ibu, ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya mau keluar, ya, ada atau tidak ada polisi, kira-kira kita pakai helm tidak? Kenapa? Demi apa? Untuk apa? Keamanan, keselamatan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, kita dengan sadar melakukan itu. Kenapa? Karena demi keamanan, demi kenyamanan, demi keselamatan kita sendiri, tanpa harus disuruh. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita disiplin melakukan itu karena ada keinginan untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Saya sendiri kalau meskipun mau keluar lorong pakai helm, ya, supaya mata tidak kena debu, ya, kemudian aman juga dari ini terik matahari dan seterusnya. Tanpa menunggu ada polisi baru pakai helm, kan begitu? Ya. Nah, disiplin itu tidak terbentuk kalau menunggu polisi baru pakai helm. Ya, tapi kalau kita mengejar nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, maka itu bisa terwujud. Nah, sama halnya Bapak Ibu, keyakinan ini harusnya kita bentuk di kelas. Siswa kita kenapa dia terlambat datang ke kelas, datang ke sekolah? Karena ternyata dia tidak punya nilai-nilai kebajikan. Nah, makanya di modul 1.4 ini Bapak Ibu, itu kita disuruh membentuk keyakinan kelas, ya, disuruh bentuk keyakinan kelas sama siswa. Ya, kalau dia melanggar berarti dia melanggar kebajikan universal itu, ya. Ada sebentar videonya saya kasih lihatkan Bapak Ibu. Tapi ini dulu, jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada keamanan, kedisiplinan, ketentraman, tanggung jawab, persahabatan, dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya lagi kasus yang kedua. Pernah tidak Bapak Ibu berada dalam suatu kondisi, ya, orang lain tidak mendukung Anda, tetapi kita tetap melakukan itu, ya. Saya ambil contoh, misalnya saya dulu di kampus itu jadi ketua tingkat, ya, ketua kelas. Ya, saya diberikan amanah oleh dosen itu untuk mengabsen teman-teman. Ya, saya tentu punya sebagai ketua kelas atau ketua tingkat, saya punya teman-teman akrab. Ya, hampir semuanya akrab sih, tidak ada saya bedakan satu sama lain, semuanya akrab. Tapi manakala ada teman yang sakit, tidak menunjukkan surat, maka saya alpa. Ya. Kenapa saya mengambil resiko itu? Karena saya memegang prinsip nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab. Ya, kalau sakit perlihatkan buktinya. Ya, kan teman-teman tidak bisa membuktikan, maka saya kasih alpa. Ya, kalau tidak bisa memperlihatkan surat sakit, pasti teman-teman akan komplain. Ini tidak baik ini, wah ini tidak bagus dan seterusnya. Tapi kita berpegang teguh pada keyakinan kebajikan itu. Ya, meskipun barangkali orang lain menganggap kita tidak baik, tidak bagus, tapi kita memegang teguh itu. Nah, itu kebajikan universal Bapak Ibu. Pernah tidak kita berada dalam posisi itu? Orang lain soalnya bukan sih mereka salah, akan tetapi dalam artian kita ada keyakinan yang kita pegang teguh, ada prinsip yang kita pegang. Nah, kita tidak mau langgar itu. Nah, berarti itu prinsip itu adalah keyakinan universal Bapak Ibu. Ya, dan setiap orang seperti itu. Ya, saya sendiri memegang teguh prinsip tanggung jawab.
ya, tapi justru itu yang saya khawatirkan, Ibu Sartika ya, karena dengan begitu akhirnya teman-teman menilai saya yang tidak ya, Ibu ya, yang lalu itu saya khawatir seperti itu Ibu. Itu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, selain nilai-nilai kebajikan ini, nah ini ternyata Bapak Ibu, ini sekarang kita masuk di motivasi. Motivasi yang kita kenal Bapak Ibu, motivasi apa saja? Kan ada dua itu motivasi. Motivasi dari dalam, namanya intrinsik kan, atau internal. Kemudian motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Misalnya kalau motivasi dari dalam itu kan artinya memang kita yang punya semangat, kita yang punya keinginan yang kuat untuk itu. Nah kalau motivasi eksternal misalnya karena diiming-imingi, ya nanti kalau juara satu misalnya akan diberikan ini, akan diberikan ini. Misalnya kalau dia berpendapat dia mau pujian dari gurunya, kan itu motivasi Bapak Ibu. Tapi ternyata menurut Gosen ada 3 motivasi selain daripada 2 itu, ada 3, dia bagi bukan berdasarkan 2 tapi berdasarkan 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa anak-anak di kelas ya mereka ikut belajar dengan baik, duduk dengan baik dan seterusnya menyimak kita. Barangkali dia melakukan itu Bapak Ibu karena takut dimarahi, takut dihukum. Ya, kenapa anak-anak datang tepat waktu di kelas, duduk paling depan misalnya, duduk tenang, ya disuruh guru menulis maka dia menulis. Kenapa dia melakukan itu Bapak Ibu? Karena dia takut dimarahi. Ya, takut dimarahi. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kenapa anak-anak aktif sekali di kelas, selalu angkat tangan, selalu bertanya, selalu berpendapat? Karena dia ingin dipuji. Wah, luar biasa, bagus. Ya, dia ingin dipuji, dan kalau dipuji Bapak Ibu pasti kita senang ya, kita bahagia. Bayangkan itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada guru tak, ya tiba-tiba kita berpendapat dan diapresiasi, pasti senang, ya pasti senang. Dosen saja kalau barangkali di kampus tiba-tiba nama kita disebut, pasti ada rasa bangga di situ. Nah begitu juga ternyata siswa kita Bapak Ibu. Sama hanya kalau di rapat dewan guru, ada kepala sekolah atau ada pengawas, ya misalnya pengawas sudah melakukan supervisi di kelas, dia langsung bilang, ya saya sudah mensupervisi semua guru-guru. Ternyata ada satu guru yang cara mengajarnya sangat bagus sekali. Langsung disebut namanya, Bu Asra misalnya. Ya pasti ada rasa bahagia di situ. Ya ada rasa bahagia. Nah ternyata Bapak Ibu, seseorang melakukan itu karena dia ingin imbalan. Ya ada 2, dia takut hukuman atau karena ingin imbalan. Nah yang ketiga Bapak Ibu, ini yang paling jempolan, ini yang paling bagus, ingin menghargai diri sendiri. Ya misal dipuji atau tidak, ada hukuman atau tidak, dia tetap datang tepat waktu. Karena datang tepat waktu bagi dia itu menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu. Ya mengajar di kelas tepat waktu itu bagian daripada menghargai dirinya sendiri. Ya jadi bukan karena faktor-faktor 2 tadi, karena ingin hukuman atau karena ingin imbalan. Ya jadi ini yang perlu ditumbuhkan di dalam diri kita adalah karena bentuk menghargai diri sendiri. Ya next. Ya, lalot ke Ibu. Ini tanda-tanda kayaknya ini. Mudah-mudahan tidak Bapak Ibu. Sudah lewat midi? Oh ya, 10 menit lagi. Ya. Membangun identitas gagal melalui hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, ternyata hal yang ditekankan itu adalah kita memberikan restitusi kepada siswa. Misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh dulu hukuman. Hukuman itu misalnya ada anak-anak yang terlambat. Diapain kira-kira Bapak Ibu? Ya disuruh dulu pungut sampah. Kan saya sama Ibu Dila, turun dulu pungut sampah di situ di kolam, pungut sampah. Atau ada anak-anak yang terlambat, suruh siram bunga, ya kan, suruh cabut-cabut rumput dan seterusnya. Itu adalah hukuman. Siswa terlambat disuruh cabut rumput, siswa terlambat disuruh pungut sampah, siswa terlambat disuruh siram bunga. Kira-kira relevan tidak pelanggaran dengan hukumannya? Tidak. Itu hukuman namanya Bapak Ibu. Sekarang konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Misal ada siswa yang terlambat 20 menit, maka bentuk tindakan yang kita berikan harus relevan dengan pelanggarannya. Siswa terlambat 20 menit, maka dia harus menambah jam pelajarannya 20 menit juga. Itu disebut konsekuensi. Kalau terlambat disuruh cabut-cabut rumput, itu hukuman. Tapi kalau siswa terlambat 20 menit,
disuruh menambah jam pelajarannya 20 menit, itu namanya konsekuensi. Sama halnya ketika ibu saya pinjam dulu, ya ada anak-anak misalnya anak kita yang terutama sudah menikah, ada anak tak kasih tumpah cek, ya ada dua biasanya dilakukan sama orang tua. Nah cubik yang nanya, ini nakal mentong ini, cek. Kira-kira Bapak Ibu relevan tidak pelanggarannya si anak dengan hukumannya tadi? Tidak. Apa yang kita berikan harusnya konsekuensi. Tumpah, ajarkan anaknya untuk kasih berdiri, gelasnya kembali. Ajarkan anak untuk membersihkan yang ditumpahkan. Itu hukuman Bapak, itu konsekuensi Bapak Ibu. Relevan atau sejalan dengan pelanggarannya dengan hukumannya. Itu yang diharapkan Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang jadi masalah karena kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa diberikannya hukuman, bukan konsekuensi. Ya, padahal yang menguatkan karakter murid itu adalah pelanggarannya harus sejalan dengan tindakannya Bapak Ibu. Jadi kalau dia terlambat 20 menit, kasih waktu belajar 20 menit. Ya, kalau dia menumpahkan gelas, suruh bersihkan misalnya. Atau kalau misalnya dia coret-coret bajunya, minta dia untuk bersihkan. Nah, itu konsekuensinya itu Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau dia berkelahi, ajarkan dia untuk minta maaf. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Ya. Ya, tapi kan kalau anak-anak misalnya ini ya biasa tidak bisa menahan diri untuk memberikan hukuman. Pokoknya kasih hukuman begitu. Karena dianggap hukuman itu behavioristik untuk mengubah seseorang. Nah, restitusi Bapak Ibu, apa itu restitusi? Ternyata restitusi itu Bapak Ibu pendekatan yang di atasnya lagi konsekuensi. Mengajak anak untuk berdiskusi, mengajak anak untuk berdialog agar apa? Dia menemukan sendiri jalan daripada pelanggarannya. Misalnya ada anak-anak terlambat. Ya, kamu terlambat. Kenapa bisa terlambat? Anak akan menjawab, saya bangun kesiangan Pak. Oke, kalau hari ini kamu terlambat, besok kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Maka anak akan jawab, saya akan bangun cepat lebih awal lagi Pak. Ya, berarti anak ini punya pelanggaran, tapi dia bisa mengarahkan dirinya Bapak Ibu. Harusnya seperti itu yang ideal Bapak Ibu. Tapi yang jadi trouble, yang jadi masalah, anak-anak jangankan untuk menjawab itu, apa yang saya mau lakukan besok ini? Dia tidak tahu menjawab itu. Ya, nah nanti sebentar Bapak Ibu ada contoh yang saya mau perlihatkan tentang restitusi dan bagus sekali teorinya. Nah Bapak Ibu, saya pindah dulu ke motivasi atau kebutuhan dasar. Nah ini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Ini Doni, teman-temannya itu mengeluh karena Doni ini suka ambil bekalnya temannya. Ya, ngambil bekalnya temannya, nama akan Ki. Ya, kira-kira jika dalam posisi ini apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Ya, biasanya kita tadi hukum, panggil anaknya, marah-marahi, bentak-bentak Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada alasannya. Itu teorinya begitu. Apapun yang dilakukan oleh seseorang, ya, apapun yang dilakukan itu pasti ada tujuan dan alasannya. Dan itu sangat berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya. Misalnya tadi itu Doni yang ambil makanannya temannya. Ya, barangkali karena dia butuh kasih sayang. Di rumahnya dia tidak dapat kasih sayang, makanya dia lampiaskan di teman-temannya Bapak Ibu. Ada siswa di kelas itu rendah akademiknya, selalu ditekan sama guru. Akhirnya kalau dia di lapangan Bapak Ibu sering nasemet don temannya. Ya, karena itu tadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ya, sama hanya kalau barangkali guru-guru datang ke sekolah marah-marah. Ya, jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah tadi pagi. Ya, barangkali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi malam atau dan seterusnya. Ya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga keluar dalam bentuk yang lain. Ya, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Ini teorinya. Namanya William Glasser. Ya, biasa seperti itu. Jadi terus terang Bapak Ibu, ini contoh ya. Ini data dan faktual. Anak-anak yang sering melanggar di BK Bapak Ibu adalah anak-anak yang hampir 90% tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ada anak-anak yang merokok, panggil bapak, nak. Bapak ndak ada nih Pak. Di mana? Ndak tahu juga. Katanya sudah menikah lagi. Ada lagi yang berkelahi, panggil mamamu. Ya, saya ndak ada mamaku Pak. Tinggal Kak sama nenekku. Ya, ada lagi anak-anak yang tidak kerja tugas. Ya, panggil bapakmu. Iya, di Pak, di kampung nih, mamamu sudah meninggal Pak. Ya,
semua bentuk pelanggaran-pelanggaran, ada anak-anak yang sudah ciuman, ada anak-anak yang berpelukan, ada anak-anak yang merokok, ada anak-anak yang tidak kerja tugas dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga keluar itu di sekolah karena ingin diperhatikan Bapak Ibu. Ya, ingin diperhatikan sebenarnya. Makanya itu ada anak-anak dulu pernah mencuri, saya dekati dia. Sopan sekali, baik sekali sama saya. Ya, ternyata itu anak butuh kasih sayang, sehingga setiap saya ketemu dia selalu, Pak Ramli, ya nak, bagaimana kabar tak? Nah, selalu kasih begitu. Jadi anak-anak butuh yang seperti itu Bapak Ibu. Mereka tidak dapat kasih sayang sehingga keluar itu di kita. Next, ini restitusi Bapak Ibu. Saya mau kasih silakan videonya. Mudah-mudahan audionya ini sampai di kita tentang restitusi. Ini ada 5 restitusi Bapak Ibu. Ada 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Sebentar coba ditanya dalam diri kita, kira-kira kita pernah berada di dalam posisi yang mana? Apalagi ini sebagai adalah guru mata pelajaran, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu kita pernah berada di dalam posisi ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan Jelas Ibu Di, jelas saja. salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali diri. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi pertama Bapak Ibu, posisi penghukum. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Ya. Pernah dapat yang seperti ini Bapak Ibu di piket? Pernah. Langsung memarahi anak-anak, suruh pungut ini dan seterusnya. bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, kalau posisi ini saya sering pakai juga yang ini.
Posisi membuat rasa bersalah Ada yang pernah pakai ini Bapak Ibu? Ya misalnya tanya siswa, ya misalnya ada siswa yang bicara kotor, ya kita tanya dia, begitu kan ajari ki Bapak tak? Begitu kan ajari ki Mama tak? Jadi anak-anak merasa salah ki begitu. Ya biasa juga anak-anak kalau sudah berkali-kali melanggar, kemarin melanggar, hari ini melanggar, besok melanggar, capek mah anak urus ki. Anak-anak pasti merasa dirinya itu tidak ini, merasa bersalah. Ini yang ketiga Bapak Ibu, posisi teman. Kalau ini terjadi kemungkinan dilakukan oleh wali kelas kepada anak walinya. Biasa kalau anak walinya terlambat, nanu nih. Ya ada kedekatan nih Bu, ada kedekatan emosional kita dengan anak sehingga dibantu begitu. Ya sama kalau saya di BK itu kalau misalnya ada anak melanggar, kalau dia sudah mau jujur, aku ulangi saya bantu ki kali ini, keluar maki, biasa begitu. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu guru bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Kalau posisi pemantau Bapak Ibu dia menggunakan data-data. Coba kita lihat di videonya. Salah terus sih. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau itu Bapak Ibu dia menggunakan data. Kamu tahu aturan tidak? Sekarang jam berapa? Kamu tahu hari ini belajar apa? Kamu tahu begitu Bapak Ibu selalu berkaitan dengan aturan. Jadi dia menekan anak-anak itu menggunakan aturan. Itu namanya pemantau. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu posisi sebagai manajer dan inilah yang diharapkan pada dirinya Bapak Ibu. Posisi manajer. Nanti videonya juga saya share di grup ya, jadi bisa kita lihat. Meskipun ini soalnya kurikulumnya guru penggerak. Iya, boleh Ibu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kavia. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan tetap terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru Ya, Bapak Ibu nanti videonya saya share di ini ya di grup supaya nanti bisa dipelajari. Ini sebenarnya materinya didapat di kurikulumnya guru penggerak. Kenapa itu? Oh, nah ini ada 5 saya kira mati lampu Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, saya review kembali. Penghukum itu Bapak Ibu itu dengan bentakan, dengan hardikan, dengan suruh-suruh menghukum pada dasarnya secara umum yang kita pahami, menyuruh anak-anak pungut sampah dan lain sebagainya, lari lapangan, push up, itu menghukum Bapak Ibu. Dan ini yang sering barangkali kita jumpai, ya kalau piket ada anak-anak terlambat pokoknya dimarah-marahi dulu, ya ditoka-toka dulu, diapai dulu, suruh cabut-cabut ini dulu, itu menghukum Bapak Ibu. Lalu pembuat rasa bersalah, ya biasanya kalau ada anak-anak yang melanggar, itu selalu kita membuat dia ada rasa bersalah dalam dirinya. Misalnya kalau ada anak-anak yang bicara kotor, saya biasa tanya dia, ya begitu kan ajarkan kina bapak tak, begitu kan ajarkan ki mama tak, begitu kan sama mama tak ki, kalau sama di rumah ki, begitu tidak begitu ki sama mama tak. Jadi ada rasa bersalah Bapak Ibu yang terbangun pada dirinya. Nah kalau teman, ya biasanya ada kedekatan emosional kita dengan siswa. Kalau pemantau Bapak Ibu, karakternya itu dia menggunakan data dan fakta. Ya sekarang jam berapa? Kamu tahu aturan atau tidak? Kamu sudah terlambat atau tidak? Nah, kalau manajer Bapak Ibu ini yang bagus. Bukan kita yang menentukan solusinya Bapak Ibu, tapi kita mengajak anak-anak untuk berdialog. Kamu terlambat, supaya besok tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Bangun Pak cepat-cepat. Nah supaya besok bisa kamu bangun cepat-cepat, apa yang harus kamu lakukan? Setel alarm, minta kakak untuk bangunkan, dan seterusnya. Ya, jadi anak-anak yang menjawab sendiri masalahnya Bapak Ibu. Ya, cuma yang menjadi tantangannya Bapak Ibu itu tadi, kondisinya kita, kesadaran siswa itu masih sangat kurang. Ya, jangankan menyadari dirinya, ditanya saja sama gurunya masih tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, itu tantangannya Bapak Ibu. Next saya lanjut. Ini ada beberapa perbedaan tentang 5 posisi kontrol tadi. Nah, segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu, ini yang manajer itu kan restitusi sebenarnya. Ada lagi video dan ini sepertinya yang terakhir ya. Ini 5 menit. Nama saya. Baiklah, segi tidur di jam pelajaran, anggota bantuan, yaitu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa menggunakan segitiga restitusi. Kondisi yang biasa terjadi di setiap sekolah di mana ada siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang seperti terlambat, tidur di jam pelajaran, dan tidak mengerjakan tugas. Sehingga sebahagian guru beranggapan memberikan hukuman fisik merupakan win solution bagi siswa agar siswa mendapatkan efek jera atas pelanggaran yang dilakukan. Ada sebahagian siswa yang tertutup
tertutup sehingga enggan untuk terbuka menceritakan kondisi yang sedang dihadapinya. Dengan hukuman fisik yang berulang, membuat si siswa itu lebih keras dan tidak mau diatur. Segitiga restitusi adalah salah satu cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa dengan proses menciptakan kondisi bagi siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Bapak sudah pada pamit? Indra, ibu dengar dari guru Piket, Indra ada masalah. Iya Bu, Ada yang bisa dibantu? Indra beberapa hari ini sering dari berangkat ke sore. Indra datangnya jam berapa? Indra datangnya jam 7 pagi. Indra tahu peraturan di sekolah? Datang tepat waktu. Ya, jam berapa? Jam 7.30, 5 menit sebelum itu harus berada di kelas. Kenapa Indra datang terlambat? Karena beberapa malam ini ada Piala Dunia Bu, jadi Indra nonton bolanya sampai tengah malam. Jadi terlambat bangun Indra ya? Boleh sebenarnya ya kalau Indra mempunyai hobi nonton bola boleh. Tapi Indra juga harus ingat, Indra punya kewajiban terhadap sekolah. Indra bersedia untuk merubahnya? Sedia. Kalau Indra bersedia, bagaimana cara Indra merubahnya? Tidur lebih awal dulu, Setelah itu, sama masalah sebelum kita tidur. oke, karena Indra mau tidur lebih awal ya, dan Indra kalau seandainya kita ketiduran, bagaimana? Minta orang tua Indra supaya dibangunkan lebih awal. Jadi Indra bersedia berubahnya dengan cara tidur lebih awal, memasang alarm, dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu Indra lakukan agar tak terlambat lagi ke sekolah? Tidak. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh kembali lagi ke kelas. Jangan dapat lagi ya. Sekarang saya merasa lega dan plong, dan saya akan mengikuti peraturan sekolah dan datang. Mati lampu. Terima kasih Bu Ai. Ya, Sekian praktik baik yang telah saya implementasikan di sekolah. Semoga Pas Tongi terakhir Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu materinya. Barangkali ada yang mau ditanyakan Ibu. Waktunya sudah 40-an lebih. Nanti selebihnya ini saya sempurnakan di kelas saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu setelah kita sama-sama melewati. Jadi Bapak Ibu, di materi budaya positif ini yang paling mengena, yang paling berkesan kalau di saya itu di 5 restitusi tadi ya. Di 5 restitusi ini akhirnya saya menyadari ya hampir semua kayaknya saya pernah pakai ya. Menjadi penghukum saya pernah pakai, menjadi pembuat rasa bersalah pernah pakai, jadi teman, kemudian menjadi pemantau dan menjadi posisi manajer. Manajer ini saya biasanya gunakan kepada anak-anak yang sudah punya kesadaran diri yang kuat, yang bisa mengarahkan dirinya. Ya, kalau yang ini, tapi Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kasus seperti ini, biasanya akan berkumpul 2 atau 3 kasus posisi. Pada saat itu kita mendahulunya dengan pemantau, kemudian mendahulunya dengan jadi 5-5-nya ini Bapak Ibu tidak berdiri sendiri. Biasanya kita mencampurnya menjadi 2, mencampurnya menjadi 3 dan seterusnya. Ya, tergantung kondisi kita Bapak Ibu. Ada yang barangkali mau ditanyakan Bapak Ibu terkait materi ini? Boleh sebelum kita selesai. Dari kelompok A, kelompok B, kelompok C. Tidak ada ya. Baik, Ibu Sartika ada? Tidak ada. Ada Ji. Iya iya.
Oke, Bapak Ibu aman ya berarti. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan ada yang bisa mengena sedikit, banyak alhamdulillah, dan berharapnya sih materi ini bermanfaat untuk kita di kelas saat kita berinteraksi kepada siswa-siswa kita. Harapannya siswa-siswa kita, murid-murid kita di sekolah ini Bapak Ibu bisa berubah dengan cara-cara yang lebih humanis ya. Cara-cara yang pendekatan kepada lebih persuasif, lebih menekankan pada berorientasi atau berpusat kepada murid begitu Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Whoa, 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 yeah. Ya, baik. Selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabar tak? Baik, alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Sekarang Bapak masuk di kelas akan memberikan sebuah materi yang sangat penting untuk Ananda semua pahami. Namun sebelum itu kita mengawali dulu kegiatan dengan berdoa ya. Bapak yang pimpin langsung, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Ananda sekalian, dalam sesi ini Bapak akan memberikan sebuah materi tentang ada yang bisa baca tulisannya Bapak? Bisa? Keyakinan kelas. Iya. Bapak akan memberikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum Bapak masuk pada materi, saya mau memberikan dulu sebuah ilustrasi, sebuah gambaran. Nah, kira-kira Ananda sekalian, kalau ya kalian misalnya mau pergi ke jalan, mau naik motor, mau pergi ke lorong, mau pergi belanja, mau beli ini atau beli itu, ya, kalian pakai helm atau tidak? Tidak pakai helm. Ada polisi atau tidak ada polisi, pakai helm atau tidak? Katanya tadi tidak pakai saat ada polisi. Kalau tidak ada polisi berarti tidak pakai. Iya. Kenapa tidak pakai helm kalau mau keluar kemana naik motor? Nah, kenapa tidak pakai helm? Ribet. Karena tidak ada polisi. Ya. Tapi ternyata Anda sekalian pernah tidak berpikir bagaimana nanti kalau di luar kita jatuh, kita ditabrak, kita kecelakaan, debu masuk di mata. Ya biasa kan begitu ya kalau naik motor Ki, kemudian ada mobil truk di belakang itu berdebu sekali. Apakah itu tidak mengganggu? Ya itu kan mengganggu. Yang penting berhati-hati. Tapi kan yang namanya musibah tidak pernah menunggu. Ada orang yang hati-hati Ji, tiba-tiba ternyata ditabrak dan seterusnya. Musibah selalu datang kapan saja. Ya. Nah, Ananda sekalian, berarti keyakinan kalian terhadap sesuatu itu masih belum muncul. Ya, Bapak sendiri kalau mau keluar, mau pergi beli apa, mau pergi cuma beli Indomie atau mau beli telur, meskipun cuma di lorong, saya pasti pakai helm. Ya. Kenapa pakai helm? Ternyata Ananda sekalian karena kalau pakai helm itu lebih aman, ya, debu tidak masuk di mata, tidak kena terik matahari, kemudian tidak mesti harus ada polisi orang pakai helm, tidak mesti. Ya, kenapa? Karena alasan Bapak pakai helm itu kesadaran, ya, kesadaran. Nah, ini yang kurang di kita. Karena tidak ada kesadaran itu, akhirnya nanti kalau ada polisi baru mau pakai helm. Kalau tiba-tiba ternyata ditangkap sama polisi baru mau pakai helm, bagaimana nih? Ya, ya, ternyata ada polisi yang sembunyi-sembunyi di lorong. Kita lewat di situ didapat misalnya. Ya, apakah polisi akan bilang pulang aku dulu pakai helm? Iya, pasti tidak. Ambil kunci, mana STNK, mana SIM. Begitu kan? Bagaimana kira-kira jawaban tak kalau seperti itu kejadiannya? Otomatis tidak bisa. Kalian pasti harus membayar. Bayarnya berapa? 300.000. Harga helm berapa?
50.000 dapat meki satu. Ya, kira-kira bagaimana nak? Kalian lebih rela bayar 300.000 dibandingkan beli helm satu 50.000? Iya. Beli helm itu nak gampang. Beli helm pakai aman. Tapi kalau kalian tidak pakai helm, resikonya besar, kecelakaan, jatuh, kena debu, kena panas. Belum lagi polisi, deg-degan dumba-dumba ki. Ya, ini ada polisi atau tidak ini? Ya. Kenapa? Karena tidak pakai helm. Ya, nah itu. Jadi nak, bentuk keyakinan dalam dirinya kalian, ya. Bentuk keyakinan di dalam dirinya kalian, kalau sesuatu itu tidak mesti harus ada polisi baru mau pakai helm. Ya. Contoh lagi yang kedua, ya. Misalnya ada guru piket kan setiap hari? Ada guru piket. Ada atau tidak ada guru piket? Kalian masuk tepat waktu atau terlambat? Masuk tepat waktu. Kenapa masuk tepat waktu? Ada atau tidak ada guru piket? Kenapa? Kenapa? Karena itu memang keinginan tak, itu kesadaran diri tak, datang tepat waktu. Ada atau tidak ada guru piket, kan begitu. Artinya kesadarannya kalian tentang tanggung jawab, itu kan tanggung jawab ya. Tanggung jawab bagaimana kita datang tepat waktu, bagaimana kita mandiri, ada pada dirinya kalian. Sementara kesadaran tentang keamanan tadi tidak terbentuk. Ya makanya naik motor saja tidak perlu pakai helm, karena selalu merasa aman, padahal tidak selalu aman. Di jalanan itu selalu tidak aman. Ya, kalau datang tepat waktu, selalu datang tepat waktu ya, tanpa harus menunggu guru piket. Pertanyaan berikutnya, ditegur atau tidak tegur, kalian pakai seragam atau tidak? Kenapa pakai seragam? Karena punya keyakinan, saya nanti dianggap siswa kalau pakai seragam. Itu keyakinan nak, disuruh atau tidak disuruh pakai, karena saya adalah siswa. Ya, disuruh atau tidak disuruh, dimarahi atau tidak dimarahi, datang tepat waktu, berusaha datang tepat waktu. Ya kenapa? Karena ada keyakinan. Ya, padahal kondisinya sama. Ya, kondisinya sama. Berarti ada keyakinan kelas yang belum terbentuk di dalam dirinya kalian. Iya, dalam dirinya kalian, kelas. Ya, dalam pribadinya kalian. Ya, nah, ini pribadi. Nah, sekarang kita mau sama-sama bentuk yang namanya keyakinan kelas. Coba, ini Bapak akan bagi dalam beberapa tahap ya. Kita bagi menjadi 4 ya. Nah, sekarang kita coba mau sama-sama buat sebuah peraturan kelas. Buat dulu peraturan. Tapi peraturan ini harus disepakati semua kalian. Ya. Nah, coba sebutkan satu peraturan yang kalian sepakati semua. Satu saja. Contohnya apa? Saya kasih clue, misalnya ya, nanti kalian pikirkan sampai 10. Ya, berarti saya kasih satu, misalnya siswa memakai seragam dengan tertib. Berarti itu peraturannya. Oke, saya tulis di sini. Memakai seragam lengkap. Nah, yang kedua kira-kira peraturan apa lagi? Melaksanakan tanggung jawab piket. Oke, melaksanakan tanggung jawab piket. Tidak merusak barang-barang di kelas. Nah, kira-kira apa lagi yang cowok-cowoknya? Menjaga kebersihan kelas. Sampai 5 saja. Yang kelima kira-kira apa? Tepat waktu membayar uang kas. Ya, kenapa memang ini? Banyak yang menunggak kah? Waduh, tepat waktu membayar. Tambah lagi satu palek dari sini. Ya, dari kelompok sini sudah, di sini sudah, sekarang sini lagi. Kira-kira apa lagi, Nak? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Good.
tidak membuang sampah sembarangan. Nah, bisa jadi baca tulisanku. Nah, bisa jadi. Nah, sekarang kita coba sama-sama review. Yang pertama apa? Memakai seragam lengkap, ya. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab piket. Yang ketiga, tidak merusak barang-barang di kelas. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, tepat waktu membayar uang kas. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Saya kadang juga tulisan saya tidak bisa baca. Apa tadi ini? Ya. Nah, sekarang ini tentang aturan atau tata tertib. Nah, sekarang anak-anak sekalian, kita berpindah. Kira-kira masih ada tidak yang mau ditambahkan? Kira-kira? Atau sudah cukup ya? Sudah cukup 6. Baik, sekarang kita pindah. Ini kan masih kacau bahasanya, tidak, jaga, dan seterusnya. Sekarang kalimat-kalimat ini anak-anak sekalian kita mau bahasakan secara positif. Tidak itu positif atau negatif? Maka kita mau positifkan. Ya, kira-kira kalau mau dipositifkan bagaimana kalau dalam perkalian? Negatif kali negatif? Hasilnya positif. Nah, berarti ini mau dikali-kali ini. Nah, sekarang kita apa ini? Kita pindah ke yang bagian kedua. Yang pertama, memakai seragam lengkap. Kira-kira menurutnya kita kalimat ini sudah positif atau negatif? Positif. Berarti tinggal ditulis saja, ya. Memakai seragam lengkap. Nah, yang kedua, coba kita sama-sama melihat melaksanakan tanggung jawab piket. Positif atau negatif? Positif, ya. Berarti kita tulis saja. Melaksanakan tanggung jawab piket. Nah, yang ketiga, tidak merusak barang-barang di kelas. Kalimatnya ini negatif atau positif? Negatif. Nah, sekarang kita mau ganti bahasanya menjadi bahasa yang positif. Kira-kira apa? Silakan. Apa? Tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, kata tidaknya ini mau dihilangkan. Kira-kira apa bahasanya kira-kira kalau mau dihilangkan? Kata tidaknya dihilangkan ini. Ya, tidak merusak barang-barang di kelas. Menjaga barang-barang di kelas. Nah, yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Sudah positif atau negatif? Positif. Berarti tulis saja. Menjaga apa? Kebersihan. Yang kelima, tepat waktu membayar uang kas. Negatif atau positif? Tepat waktu membayar. Positif atau negatif itu? Positif ya, kayaknya sudah positif ini kalau tepat waktu. Tepat waktu. Atau ada bahasa lain kira-kira yang bisa menggantikan? Apa? Masih dengan kalimat yang sama, akan tetapi rajin membayar uang. Oke. Yang terakhir, yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa kalimat yang positif yang bisa menggantikan? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak. Bagaimana itu? Tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Saya sampai ngelek tadi. Bagaimana maksudnya nih? Tidak, baru menghilangkan aja kata tidaknya. Ternyata membuang sampah pada tempatnya, ya.
Oke. Nah, kira-kira ada yang perlu diubah tidak bahasanya atau sudah positif nih semua? Sudah ya? Ya. Nah, sekarang coba kita sama-sama review. Yang pertama, ini kan tadi masih positif negatif, tidak bagus kalimatnya, rancu kalimatnya, tidak bagus dilihat, tidak bagus didengar. Nah, sekarang kita sudah sama-sama perbaiki. Ya, yang pertama memakai seragam lengkap. Yang kedua melaksanakan tanggung jawab piket. Yang ketiga menjaga barang-barang di kelas. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Yang kelima rajin membayar uang kas. Terakhir yang keenam membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang kita pindah ke langkah yang ketiga. Sekarang anak-anak sekalian, aturan ini itu kita mau cari intisarinya. Kita mau cari keyakinan kelasnya. Ya, kalau keyakinan kelas itu sebenarnya nilai-nilai universal seperti keamanan, ketertiban, tanggung jawab, mandiri, kesadaran, cinta, kasih sayang, pertemanan, persahabatan, solidaritas, integritas. Ya, boleh juga kesekretariatan, apalagi kira-kira. Ya, semua yang baik-baik begitu. Ya, sekarang coba kita sama-sama cari. Memakai seragam lengkap, kira-kira bentuk keyakinan apa itu? Atau nilai-nilai kebajikan apa kira-kira? Ketertiban. Oke, ini kita tarik. Ketertiban. Kira-kira apa lagi selain ketertiban? Memakai seragam lengkap. Apa? Kerapihan. Oke, kerapihan. Karena pakai seragam lengkap ya berarti rapi. Oke, good. Nah, sekarang melaksanakan tanggung jawab piket. Apa nilai-nilai kebajikannya? Tanggung jawab. Ini kentara ya. Nah, ini. Nah, sekarang menjaga barang-barang di kelas. Keamanan. Good. Kira-kira selain keamanan masih ada? Menjaga barang-barang di kelas. Selain keamanan? Tanggung jawab, betul. Next, menjaga kebersihan kelas. And the way the night turns into day, it's a miracle. Oh, I love it. Oh, I love it. Oh, I love it. Oh, 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 oh, Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. Ada polisi, kalau tidak ada polisi berarti